Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan. Saya CGP Angkatan 6 dari SDI Mandala Mekar, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kesempatan kali ini, saya masih dibersamai oleh fasilitator Ibu Ning Mardiana dan pengajar praktik Bapak Galih Wangi. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang dari aksi nyata saya ini didasari karena kesadaran siswa dalam berdisiplin masih rendah. Kemudian tujuannya yaitu agar siswa memiliki motivasi diri sehingga memiliki kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tentunya akan berdampak pada tingkat disiplin siswa sehingga akan terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Tolak ukur dari tindakan aksi nyata saya yaitu semua siswa dapat berkolaborasi membuat keyakinan kelas dan berusaha melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah terkait pentingnya menerapkan budaya positif seperti menyusun keyakinan kelas. Untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, mensosialisasikan materi budaya positif tersebut di komunitas praktisi. Dokumen yang dibutuhkan yaitu perlunya kerjasama dari semua stakeholder dan rekan sejawat, orang tua siswa dan murid dalam mewujudkan budaya positif. Baiklah ibu-ibu, bapak guru yang hebat, kita menginjak ke sesi 2 yaitu materi. Untuk materi yang pertama tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Roni Setiawan MPD. Baiklah, kita buka materi yang pertama dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Baiklah, langsung saja untuk acara yang keduanya yaitu pemaparan materi dari CGP Bapak Roni Setiawan MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi
dari program CGP, yaitu mengenai materinya budaya positif. CGP Angkatan 6 SD Negeri Mekar, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Roni Setiawan. Insya Allah beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang materi yang sudah ditayangkan di layar. Tapi sebelumnya untuk menghangatkan suasana ada game dulu ya untuk teman-teman. Silakan berpasangan dulu dengan teman sebangku. Nah, dengan teman sebangku kita akan minta oleh-oleh untuk anak di kelas speakingnya. Misalkan satu orang studentnya langsung mengeluarkan angka 3 satu orang, misalkan angka berapa bebas, raraban 5. Satu orang lagi angka berapa? Kita coba misalkan 1, 2, 3 angka berapa? Nanti anak itu disuruh mengalihkan kedua angka tersebut. Bisa dicoba? Oke, siap dengan teman sebangku, siap? Oke, 1, 2, 3. Oke. Tiga kali 1. Nah, seperti itu. Nah, silakan teman-teman satu bangkunya. Nah, jadi misalkan begini, saya jangan ikutin begini. Siap, siap. 1, 2, 3. Siapa yang paling duluan nyebutnya, berarti dia yang duluan. Nah, kamu latihan saja. Oke, terima kasih. Boleh satu peralawan yang tingkat atas, minimal kalau satu belah tangan berarti untuk peralawan 5. Kalau dua tangan nanti 10, misalkan kali. Kalau untuk kelas 1 tambah-tambahan atau pengurangan? Terserah instruksinya seperti apa. Oke, kita kembali ke materi. Dalam kesempatan kali ini saya sebagai CGP dibersamai oleh fasilitator yang bernama Ibu Neng Bardiana SPD dan Bapak pengajar praktiknya Bapak Galiwang SPD. Konsep utama dari budaya positif yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang disiplin positif dan kebijakan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita ke tahap yang pertama. Kita akan mempelajari tentang apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dimulai dengan pertanyaan, apa itu disiplin? Kira-kira disiplin itu apa menurut Bapak dan Ibu? Taat. Bagaimana cara membuat orang lain taat itu? Melaksanakan sesuatu dengan benar. Oke, kita lanjutkan. Disiplin yaitu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia yang diinginkan, agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Lantas, apakah nilai kebajikan universal itu?
Nilai kebajikan universal, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalamnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan seperti apa yang harus dimiliki oleh siswa? Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Kita berusaha tentunya di sekolah menunjukkan atau mengajarkan mereka tentang kemandirian, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Setiap orang yang melakukan apapun memiliki motivasinya masing-masing. Begitu juga anak didik kita. Ada motivasinya yang merupakan motivasi eksternal. Mereka melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Pernah nggak kita misalkan ke sekolah harus jam sekian, sieun dihukum ku guru, misalkan murid sieun dihukum ku guru, ayatnya seperti itu siswa atau mereka sendiri, kesadaran mereka sendiri pasti ada. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, murid mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Kamari dari kalimah dijuarakan juara kebersihan, cetar sok datang baik tiap hari dan tiap pagi. Itu mungkin bisa jadi motivasi. Nah, itu merupakan motivasi intrinsik. Nanti kita kaji. Kemudian menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, di sini merupakan motivasi intrinsik. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan kebajikan dirinya jika mereka datang tepat waktu. Seperti ini. Jadi tidak ada beban bagi mereka untuk datang tepat waktu. Jadi enjoy, datang lagi enjoy, dinikmati. Tadi yang memotivasi itu ada 3, motivasi eksternal dan internal. Yang pertama tadi sudah dijelaskan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga motivasi yang internalnya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka. Kita juga lulus ingin merdeka. Tapi hakikatnya merdeka itu seperti apa? Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Misalkan sekarang kita datang ke sini, disuruh oleh ketua ke kaki atau disuruh oleh ibu kepala. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini ada dorongan dari ini menurut Dewantara. Selanjutnya, apakah hukuman itu pernah tidak menghukum siswa? Hukuman itu bersifat tidak terencana. Misalkan kita datang ke sekolah, ayah mencerber karena ayah mau main bal,
langsung karena kepala kita teka aja. Orang teka aja ya teh. Kita juga manusia kadang bisa anak itu mungkin dipanggil, kemudian tindakan yang lain mungkin ada hukuman, atau anak yang mengganggu orang lain, bisa langsung ada hukuman. Nah, jadi hukuman itu tiba-tiba tidak terencana. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman juga diberikan bisa berupa fisik, psikis, atau perbuatan dengan kata-kata. Misalkan anak yang tidak mengerjakan PR disuruh ke depan pegang kuping, kira-kira hukumannya apa dengan itu? Mari kita kaji bersama. Konsep disiplin dengan identitas gagal ternyata hukuman itu. Jadi cara pendisiplinan yang termasuk identitas gagal. Mengapa disebut gagal? Karena hukuman itu satu, menyakitkan. Sakit anak yang mungkin tidak sengaja atau terlambat datang ke sekolah teh, mungkin membantu orang tuanya atau apa dulu atau terjadi apa, tanpa kita sadar anak datang terlambat, suruh ke depan langsung angkat kaki pegang telinga, tentunya anak akan sakit kalau tanpa ada basa-basi dulu dari kita sebagai guru. Yang kedua, tidak nyaman. Juga betul, murid akan merasa takut. Kemudian perasaan terpaksa, jadi datang ke sekolah terpaksa karena takut dihukum, belum muncul dari dalam diri. Kemudian murid menjadi rendah diri ketika anak disuruh ke depan. Bayangkan coba satu teman kelasnya nyorakin, atau bahkan kalau di luar dijemur di luar, mungkin satu sekolah, perasaan apa? Mungkin bulian yang akan didapatkan dari anak tersebut. Terus tugas kita itu seperti apa? Selanjutnya ada yang dinamakan dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti apa? Misalkan kalau ada yang terlambat, konsekuensinya kira-kira apa? Misalkan harus apa? Nah, itu ada komunikasi dulu. Itu kalau konsekuensi beda ya dengan hukuman. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika melakukan hal itu. Pertama, konsekuensi. Nerimana SID. Nah, di sini konsekuensi merupakan konsep pendisiplinan juga yang termasuknya identitas sukses ini, karena ada komunikasi dulu. Mohon sami. Nampaknya penguatannya jangka panjang, Jadi kemudian tidak perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi saya terlambat, oke, saya langsung misalkan kalau zaman dulu lulus misalkan, jadi tidak ada proses perenungan atau guru merenung, itu kenapa terlambat itu. Jadi tidak ada proses yang seperti itu. Oke, kita lihat dulu dari contoh kasus ya. Ningali screenshot ningali. Manakah dari pernyataan berikut yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Kita cek dulu yang pertama. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, kita kunci. Minta murid push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Dicatat di dalam diri masing-masing. Oke. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita samakan dan selamat kepada yang jawabannya sesuai.
Yang pertama hukuman, lari mengelilingi lapangan, berarti hukuman. Disuruh push up karena tidak memakai masker, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada anak? Pernah. Seperti apa kira-kira Pak? Diberikan pertanyaan lalu jawabannya cepat dan benar, diberi uang 500 rupiah. Diberi uang 500 rupiah. Nah, kasus-kasus seperti ini merupakan, kalau dari sini adalah kita bahas ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ternyata Pak, penghargaan itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, ini dari luar, dan ada faktor ketergantungan. Contohnya dikasuskan seperti ini. Murid kelas 1, misalkan kelas bawah, ada yang masih Kennedy, ada yang masih antar oleh orang tua. Murid awal ya, misalkan disuruh mengerjakan soal. Nah untuk besok kalau pengerjaannya orang tuanya di luar, nanti ibu dikasih bintangnya 5. Diberi penghargaan kan, jadi oke, besoknya orang tuanya harus setengah jajah. Besok nanti anak mengerjakan ternyata hasil nanti kata orang mah tidak sesuai yang diberi bintang 5. Tapi anak menuntut, ibu mau bintangnya 5. Mama abikos ke ayah. Kita berpikir, menurut kita guru anak tersebut misalkan belum sampai untuk mendapat bintang tersebut, bintang yang 5 itu misalkan. Nah, bisa dipahami. Kita lanjutkannya sambil sedikit-sedikit ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian mengurangi ketepatan. Kemudian tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Orang lain, anak lain menjadi iri, misalkan diberi penghargaan, dikasih hadiah apa, ternyata pemikiran kita itu mungkin tidak sama dengan mereka. Pasti tengah asa jarang sekolah atau apa, tapi diberikan hadiah, jadi timbullah rasa iri. Nah, jadi menghukum, juga merusak hubungan. Kemudian menurunkan kualitas, seperti kasus tadi yang bintang 5. Karena anak yang tadi orang tuanya sudah tidak bisa mengantar, sudah lepas dari orang tuanya, tapi anak tetap ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, mungkin anak mah pikirannya karena anaknya itu, tapi kita kan terhadap keterampilan mereka. Kemudian mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya dari permasalahan tersebut ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Gusa. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi satu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
Selanjutnya memperbaiki hubungan, diberikan berupa tawaran atau bukan paksaan. Juga menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, jadi memulihkan karakternya. Restitusi fokus pada solusi. Selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Hasilnya, murid berusaha bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Coba, yang memegang kontrol kita adalah siapa? Diri kita. Jadi kalau hati kita, niat kita sudah mau melaksanakannya, kita akan melaksanakannya. Kalaupun tidak, dan melaksanakannya akan kelihatan. Nah, jadi kelihatan nampak di wajah ataupun di perilakunya apabila tindakan tersebut merupakan kontrol dari orang lain. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang dan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Coba Bapak Ibu pernah di sekolah kita membuat peraturan kelas? Pernah. Bisa disampaikan contoh peraturan kelasnya seperti apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu contoh peraturan. Nah, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ini perbedaannya antara keyakinan kelas dan keyakinan kelas tersebut dari peraturan dan keyakinan kelas. Dan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu mungkin peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, dan menghormati orang lain, itu keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kalau keyakinan itu harus jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti saling menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker. Nah, di sini jaga kesehatan kalau di keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas atau di jalan, di koridor atau di teras. Nah, jaga keselamatan orang lain, misalkan itu untuk keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dibuat di sekolah saya. Jadi, bagaimana langkah membuat keyakinan kelas itu? Nah, jadi bukan lagi peraturan, tapi ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau kemarin-kemarin namanya kesepakatan kelas. Bagaimana langkahnya? Begini, misalkan kalau peraturan jangan membuang sampah di kelas, misalkan di sini ada misalkan tidak boleh makan di kelas. Kalau keyakinan kelas, kita menggiring dulu anak-anak untuk bisa masuk ke sini, misalkan
anak-anak, kira-kira kalau di kelas kita kelasnya bersih, nyaman tidak kita belajar? Nah, kira-kira kita akan membuat keyakinan, yakin tidak kalau kita menuliskan bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang baik? Kalau anak-anak sudah yakin bahwa hal tersebut adalah kesepakatan mereka, nah anak-anak tempelkan sticky note-nya satu-satu boleh. Misalkan di sini ada juga jangan coret-coret tembok katanya. Usahakan keyakinan kelas itu harus positif, jangan ada kata jangan. Jadi keyakinan kelasnya apa kalau jangan mencoret-coret tembok? Menjaga kebersihan. Tembok. Keyakinan itu nanti kalau ada pelanggaran, anak-anak kamu tadi membuang sampah, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar? Oh iya, keyakinan tadi menjaga kebersihan. Nah, jadi dikembalikan lagi ke keyakinan yang dibuat oleh mereka. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Bukan hanya anak-anak kita, anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Apa itu kebutuhan dasar? Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar. Jadi langkah kita, misalkan sekarang kita mau menjadi guru, berarti kita yakin bahwa kebutuhan dasar kebutuhan kita itu ingin menjadi guru misalkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu dari lebih dari kebutuhan dasar kita. Misalkan setiap akhir tahun anak itu ada wisata, nah berarti kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar anak tersebut dan kebutuhan dasar kita. Kita bahas satu persatu. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ketika anak misalkan terlambat sekolah atau sering sakit perut, nah, kita jangan lantas mengeluh. Kenapa kamu datang terlambat? Mengapa setiap upacara kamu selalu akan pingsan itu selalu apa? Kita tanya dulu kebutuhan dasar mereka apakah terpenuhi atau tidak di rumahnya. Misalkan orang tuanya tidak memasak atau langsung pagi-pagi langsung ke sawah, tidak memasak dulu. Nah, jadi kebutuhan dasar mereka harus kita pahami. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, tentunya sama, kita tidak ingin terkekang, ingin merdeka, ya, ingin bebas, tidak mau ada yang intervensi terhadap diri kita. Karena yang memegang kontrol kita itu adalah kita sendiri, seperti kita juga dengan pasangan. Jadi jangan mengharapkan kita bisa mengubah orang lain. Nah, karena yang memegang kontrol terhadap satu orang itu adalah dia itu sendiri. Kita juga sendiri. Nah, bagaimana kita cara menyikapinya dengan berbeda-beda kontrol tersebut. Selanjutnya, kebebasan, juga kesenangan dan penguasaan. 5 posisi kontrol. Apa saja posisi kontrol itu? Menurut serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, bahkan orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Coba kita di kelas, kita masuknya mengontrol kepada anak itu masuknya kemana? Apakah penghukum? Apakah pembuat salah? Teman, manajer, pemantau atau manajer? Kita bandingkan ya dari 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama,
Posisi kontrol itu yang identitas gagal, itu dengan menghindari hukuman. Di sini ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, kita contohkan yang pertama saja. Perbuatan guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang lain merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu nurut kepada ibu atau kepada bapak. Nah, guru berkata misalkan dari penghukum, kalau kamu tidak melaksanakan tugas, awas ya nanti. Hal tersebut berarti kita itu guru posisinya sebagai penghukum. Beda lagi seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lebih ibu misalkan ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kalau kamu terus berlaku seperti itu, bapak bisa stres. Bapak gak mau bicara lagi. Bapak capek. Nah, jadi membuat anak tersebut merasa salah ya saya. Jadi posisi kontrol itu kalau seperti itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian identitas yang berhasil katanya di sini ada yang sebagai teman dan juga pemantau, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Misalkan dengan teman, jadi dengan murid jika teman sebaya, ayolah lakukan demi ibu atau lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau dilihat bapak senang? Ingat, ibu pernah bantu loh kamu waktu ketika ulangan atau ketika apa. Nah, jadi jika teman gitu. Jadi posisi kontrol kita itu sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Ketika anak melakukan kesalahan, misalkan anak masuk apa peraturannya? Jam berapa? Jadi begitu kita memantau. Nah, posisi kita apakah memantau atau tidak. Selanjutnya sebagai manajer. Nah, ini sebagai posisi kontrol dengan identitas berhasil atau sukses mengontrol diri. Bagaimana caranya? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan begini. Jika anak ada yang melakukan kesalahan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan, apa yang kita yakini? Oh iya ya, ternyata harus membuang sampah, harus menjaga kebersihan. Terus kira-kira apa yang bisa kita kerjakan dan bisa kamu kerjakan agar kelas kita menjadi bersih? Nah, seperti itu. Ada contoh yang lainnya ke bawah. Kemudian solusinya ketika mendapatkan masalah di lingkungan sekolah ataupun di rumah juga bisa, di tingkat kantor dengan teman dengan siapapun. Kita sekarang fokus saja ke sekolah, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bagaimana cara melakukan restitusi tersebut? Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Seperti apa menstabilkan identitas itu? Misalkan ketika ada anak yang di kelas, ini seperti kejadian kemarin saya di kelas. Ketika saya mau masuk ke kelas, ada anak yang sedang main bola di kelas. Orang lain sedang berdoa, bolanya dipantul-pantul ke bawah. Nah, langkah kita seperti apa? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Yang kedua melakukan tindakan dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita bahasnya di sini. Nah, bagaimana cara melakukan restitusi itu? Yang pertama, begini, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Proses pelajaran. Dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita berusaha memperbaikinya. Maka yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah.
Kita memvalidasi setelah menstabilkan identitas mereka bahwa anak juga tidak sendiri, bukan hanya kalian yang pernah salah, Bapak juga sama, yang lain juga pernah sama. Itu dari proses menstabilkan identitas. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Bagaimana caranya? Nah, ini kamu senang gak bermain sepak bola? Senang gak main voli? Senang. Ya, kamu punya kesenangan. Bapak juga sama punya kesenangan. Tetapi kalau kesenangan kamu main voli di kelas, coba pikir kira-kira mengganggu atau tidak. Langkah untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira mengganggu teman atau tidak, atau seperti apa? Yang mengganggu, maaf, iya. Nah, selanjutnya kira-kira kalau kamu ingin main bola kan? Kira-kira kalau main bola yang aman itu, yang senang itu kira-kira di mana? Iya Pak, di lapang. Nah, kamu tahu sendiri kan, bermain bola itu tempatnya di lapangan. Coba kira-kira dari keyakinan kelas apa yang kalian langgar, yang telah kita sepakati. Setelahnya tadi kita membuat keyakinan kelas, baru kita menanyakan di tahap yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Misalkan, iya Pak, saya melanggar harus bermain di luar. Ya, jadi jangan bermain bola. Di keyakinan itu tidak disebut jangan bermain di kelas. Kalau tadi contoh mah ada karena anak itu asli murni, bukan tulisan kita atau pendapat kita. Ini kata mereka. Jadi jangan bermain di dalam kelas. Yang itu kan udah disepakati oleh kita. Jadi keyakinan kelas kita itu yaitu kalau bermainnya di mana, di tempat semestinya. Setelah melakukan hal tersebut, kita juga harus memotivasi. Nah, kita doakan, Bapak doakan, kalau kamu belajarnya dengan tekun, bermain bola oke, Bapak sangat setuju. Bukan Bapak melarang, tapi di tempat yang semestinya, di waktu yang semestinya juga, Bapak doakan mudah-mudahan nanti kamu menjadi pemain yang profesional. Jadi ada penguatan sampai ke sana setelah melihat suatu kesalahan. Semoga sesi belajar kita membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak narasumber atas materinya yang cukup menarik ya. Ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Mungkin setelah kita mendapatkan materi tentang modul 1.4 budaya positif, kurang hijrah ya nama. Semoga ya. Baiklah, mungkin ada hal-hal yang penasaran ingin ditanyakan dari Ibu Bapak Guru peserta KKG. Bisa dibatasi untuk berapa pertanyaan Pak? Dua pertanyaan mungkin. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Ibu Ilham Mustika Mulyani dari SD Sindang Jaya. Kan di sekolah itu sering terjadi masalah ya, seperti kenakalan anak. Ya, akan saya tanyakan langkah seperti apa untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin langkah nama banyak ya Pak. Sebenarnya nama osok si ibu jadi lakukannya ningali tina pemaparan Bapak ternyata salah gitu ya, tante jadi hukumannya nongkel nanti menyebabkan seringkali hukuman. Mungkin ada trik-trik yang bisa benar gitu Pak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sebelumnya ketika kita melihat ada suatu masalah di kelas, kita terlebih di awal-awal harus membuat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Nah, tadi seperti yang telah disampaikan, misalkan keyakinannya seperti ini. Coba kita pas awal masuk pelajaran itu,
yuk kita membuat kesepakatan kelas gitu ya, agar kelas kita menjadi nyaman. Kira-kira mau buat keyakinan kelas seperti apa? Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, boleh kita tuliskan. Tapi kita pandu tidak boleh ada kata jangan. Misalkan menjaga kebersihan, nah itu keyakinannya. Jadi nanti kalau ada anak buat kesalahan apa yang kalian langgar? Menjaga kebersihan. Dan masalah-masalah yang lain di kelas, dari mulai keterlambatan, tidak mengerjakan PR, itu bisa dibuat keyakinan kelasnya. Kemudian ketika kita menemukan permasalahannya, kita langsung saja melaksanakan restitusi di sini. Direstitusi saja kalau ada masalah. Misalkan ada anak terlambat datang ke sekolah, kita yang pertama itu stabilkan dulu identitas mereka. Nah, tahu nggak mengapa Bapak panggil ke sekolah? Ya, dengan berdekatan. Iya, misalkan, iya saya tadi terlambat sekolah. Iya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di tahap menstabilkan identitas ini, jadi anak itu merasa, oh iya ya, orang lain juga pernah. Nah, tetapi selanjutnya ada tahap kita harus validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Kita tanya dulu alasannya. Misalkan ada juga anaknya pinter dina IQ-na, tapi gawe nate ganggu batuan. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia itu tidak terpenuhi? Kira-kira kebutuhan dasar apa? Jadi lihat lagi ke kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa anak itu yang tidak terpenuhi? Dari sini, apakah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan atau penguasaan? Nah, ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Jadi anak melakukan tindakan-tindakan nyolongan batur, gelempangan, aktifnya bagus. Berarti kita harus punya fokus terhadap anak tersebut. Bisa jadi satu anak itu satu kurikulum ya. Artinya setiap anak itu berbeda-beda. Kalau ini mah cukup dengan bus. Iya mah aya nu kudu dideketan, aya nu kudu ditoyol ditekuk-tekuk, cukup. Ada yang kieu-wukul, aya nu perlu pendekatan khusus untuk mengatasi masalah. Setelah melakukan validasi tindakan, kita tanyakan tadi kepada anak yang terlambat, adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak ketinggalan lagi ke sekolah atau terlambat lagi? Misalkan anak itu, kamu punya jam dinner, ada apa? Siapa saja yang ada di rumah? Ayah, mama, misalkan ada teteh. Kira-kira ada tidak yang bisa membantu kamu untuk membangunkan agar bangun lebih awal? Ada. Siapa lagi? Misalkan AA, misalkan. Nah, jadi kita gali terus ke anak itu solusinya agar anak menemukan sendiri jawaban dari permasalahan mereka. Kemudian selanjutnya tanyakan keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa? Nah, saya harus datang tepat waktu. Langkahnya apa? Nah, tadi anak bisa menyebutkan, ya saya akan meminta bantuan kepada teteh untuk membangunkan jam sekian, atau kepada mama atau kepada bapak, kepada siapa. Jadi anak sendiri yang mencari solusinya seperti itu. Jadi bukan guru yang memberikan solusinya. Jadi berusaha anak menggali diri sendiri dari dalam setiap apapun kesalahan. Anak menjadi bisa mengontrol sendiri, bisa mencari solusinya sendiri. Bagaimana? Keyakinan kelas itu ditulis di sana anak. Ya, untuk keyakinan kelas usahakan ditulis karena itu adalah pemikiran anak.
Nah, bukan dari kita. Kalau misalkan begini, anak-anak kalau kelas kita ingin nyaman, ingin tertib, kira-kira mau apa saja, silakan tuliskan di sticky note, misalkan di lembaran, kita tempelkan, kemudian kita bahas satu persatu. Apakah keyakinan kelas itu bisa disetujui oleh semua, misalkan menjaga kebersihan. Setuju semuanya? Setuju. Nah, kita tampilkan ayo masuk gaya di kelas tempel. Itu bentuk keyakinan kelasnya. Sedikit menambahkan Kak, kalau saya mah kan pada di sebelah tukang mencontek mangga, ya. Dia sudah mencontek baik banget dan anak-anaknya. Langsung naungan di Facebook. Betul. Di Facebook banyak teman-teman kita guru yang share tentang pembelajaran di kelas, yang salah satunya sahabat kita Ridwan Ali Akbar yang sering share di Facebook. Yang saya tiru itu waktu itu membuat kesepakatan kelas dengan 2 jalur. Yang pertama yes, yang kedua no. Jadi nulis sanes-sanes tapi anak-anak maju ke depan. Ya, kalau saya satu orang misalnya yesnya apa? Yesnya menjaga kebersihan kelas. No-nya berarti tidak boleh membuang sampah pada di mana saja, berarti ya namanya tidak membuang sampah di mana saja. Mungkin itu sebagai referensi banyak lah. Iya, terima kasih. Nah, banyak sekali ya ilmu yang sebenarnya bisa digali dari semuanya. Ada yang misalkan ada terbatas pertemanan, misalkan saya bertemannya hanya dengan padanya misalkan di Facebook misalkan. Dan kali update anu baturnya, tidak melihat updatean orang lain. Mungkin teman-teman yang lain yang mempunyai sosialnya yang lebih luas bisa lebih sering berbagi, dan kita itu jangan sungkan untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kita jangan sungkan. Oke, terima kasih. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin satu orang lagi. Ibu Ita Rasida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menyimak bahwa dikatakan penghargaan itu disebut dengan proses pendisiplinan dengan identitas gagal. Bisa dijelaskan kembali Pak maksud dari pernyataan tersebut? Bisa dipahami Kak? Oh iya siap. Penghargaan ya tadi sudah disampaikan. Penghargaan itu bisa disebutkan sebagai konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang bisa membantu menjelaskan tadi? Silahkan. Kalau yang saya pahami ya, tadi penghargaan merupakan salah satu hukuman. Nuku abi dipahami mah kieu anu dihargaan anak jika diangkat, anu lainna misalnya yang bisa ke depan dikasih 1000 misalnya, anu teu bisa anu rarasan dihukum teh. Cik menurut yang lain gimana? Jika memojokkan orang lain gitu Bapak. Nah, Ada oke. yang bisa membantu? Oke, silakan kalau ada yang mau bantu lagi. Yang punya dan pendapat? sarannya. Ya, lagi bikin konten kan sok. Oke, terima kasih. Penghargaan. Nah, di sini dihukum dengan penghargaannya, bahwa penghargaan tadi dijelaskan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu tujuan dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini dorongannya eksternal. Nah, ini dari dampaknya, jadi bukan dari keinginan sendiri. Anak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Misalkan kalau ada yang bisa menulis ini, misalkan Bapak kasih uang 1000 misalkan. Terus bayangkan Pak, semua udah bisa semuanya. Udah beberapa periode, ya udah beberapa hari. Lagi keluar. Nah, jadi tadi lihat dari pengaruhnya saja, dari dampaknya yang tadi merusak hubungan. Jadi orang lain yang mendapatkannya bisa membuat orang lain menjadi iri. Kemudian mengurangi ketepatan, oke.
kemudian tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mereka itu mau karena ada imbalan atau ada Iming-iming. kepada anak juga. Kita jangan ini kepada anak kita juga sendiri ini bisa dilaksanakan. Jadi ketika anak mau melakukan apa dikasih hadiah, jangan boleh 1 kali 2 kali mah sebagai bentuk apresiasi. Apalagi sebagai guru kita harus melakukan apresiasi. Nilainya sangat bagus, lanjutkan ya. Jadi lantas tidak semua terhadap yang nilainya bagus ayo kegiatan kita. Nah, tapi jangan membuat anak menjadi ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Oke. Ayo dari atas Pak. Cekap. Punten Pak, tapi sama kayaknya selama ini kan yang dilaksanakan seperti pamili abdi mah seniornya Ibu Yati Mariati, pamili aya anu kehilangan dengan pencurian, pakai metode jadulnya, pakai metode jadul seperti mingsionan, cina buka kekuatan batin, pami Pak Jemasma, Pak Yuli sareng Pak Irmanto rada modern, sok kepolisian eta mah. Tapi dampak nanti kan sekali mah bagus gitunya, sampai sok ketemunya si pencuri anu budak nu tadina teu ngaku teh sok jadi bisa ngaku eta teh gitu dengan sedikit ancaman. Apakah dampak jelek teh jangka panjang atau kumaha da waktu hari tama menyelesaikan masalah? Justru kepenangnya gitu. Tapi kalau menurut pemaparan mah kan tidak boleh ya diancam-ancam seperti itu teh gitu. Lihat tadi dari dampaknya. Lihat ada anak merasa malu ketika ditampilkan ke depan, udah diketahui oleh orang lain. Nah, kita nyumput terus dampaknya nanti seperti apa? Nah, disingsiunannya diberikan ketakutan, ancaman-ancaman kalau seperti ini. Nanti anak timbulnya adalah ketakutan, bukan itu hanya saat, bukan kesadaran sendiri. Nah, tapi kita harus berusaha menggali kebenaran positif atau disiplin positif yang bisa muncul oleh dirinya sendiri. Coba saja kalau ada masalah seperti itu, silakan dicoba saja dengan cara restitusi. Itu mungkin lebih manusiawi. Jadi tidak ada tekanan, tidak seperti apa. Nah, silakan bisa dicoba, silakan dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Baik. Berang dialajar deh Bu. Ternyata zaman sekarang itu zaman perubahan, zaman milenial ya, lebih banyak lagi pengetahuan yang sebenarnya belum kita dalami. Ayah segitiga restitusi kan meterannya Bu, orang ayah segitiga restitusi. Kita coba nanti kalau ada kasus di sekolah masing-masing. Atas Mbak. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti aksi nyata budaya positif modul 1 tingkat CGP yang difasilitasi oleh Bapak Rodi Setiawan MPD. Baik, kita tutup sesi materi yang pertama ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Mungkin di break dulu 5 menit ya biar tidak jenuh. Ada sedikit mana? Nanti ayah konsumsi mana? Ya Bapak Ibu yang saya hormati, Sok dirinya demikianlah penyampaian materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.